Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi, tentu kita masih mengingat cerita tentang Yusuf. Saat masih berusia 17 tahun, Yusuf telah menerima visi Tuhan melalui mimpi. Ada dua mimpi Yusuf. Yang pertama, mimpi Yusuf tentang berkas-berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri. Lalu datanglah berkas-berkas gandum saudaranya yang lain dan sujud menyembah berkas-berkas gandum Yusuf. Kedua, mimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang menyembah Yusuf. Saudara-saudara, mimpi-mimpi ini membuat saudara-saudara Yusuf membencinya. Dan puncak kebencian saudara-saudara Yusuf ketika Yusuf diminta ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang berada di padang untuk menggembalakan kambing domba. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering, lalu dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak di Mesir. Dia dibeli oleh seorang perwira bernama Potifar. Tetapi Yusuf diberkati oleh Tuhan sehingga dia menjadi kesayangan di rumah Potifar dan mendapat kepercayaan untuk mengurus segala yang ada di rumahnya. Namun sekalipun demikian, itu bukan berarti kehidupan Yusuf di rumah Potifar tanpa masalah. Yusuf pernah dipitnah oleh istri Potifar sehingga dia masuk ke dalam penjara di istana. Di dalam penjara dia mendapat kepercayaan untuk menjadi penjaga di penjara itu. Dalam naskah khotbah kita dalam pasal 39 ada 3 kali kita jumpai yang menuliskan Tuhan menyertai Yusuf. Kita akan melihat itu di ayat 2, di ayat 21, dan di ayat 23b. Tuhan selalu mengulangi apa yang dikatakannya, bahwa Tuhan akan selalu menyertai Yusuf dalam perjalanan kehidupan. Saudara-saudara, setelah sampai di Mesir, Potifar, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli Yusuf dari Ismail. Dalam situasi berat pun Yusuf tetap bersikap positif. Yusuf tetap setia. Dia tetap rajin, terampil, teliti dan jujur, loyal, mau terima beban kerja tambahan. Sikap Yusuf adalah kesaksian yang luar biasa bagi orang-orang percaya pada saat itu. Bisa hal ini mengingatkan kita ketika Yesus dicobai di padang gurun dalam Matius 4.
Ketika Tuhan Yesus menghadapi godaan iblis, selalu dengan jawaban, sebab ada tertulis. Misalnya ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini menjadi jawaban yang ampuh dan akurat untuk menolak setiap godaan, yaitu dengan firman Allah. Dengan menggunakan firman Allah sebagai senjata yang ampuh untuk menolak segala godaan-godaan dari iblis, sehingga hal itu mampu membuat kita teruji seperti Yusuf. Kesetiaannya teruji dan terbukti ketika ia mengambil keputusan untuk tetap takut dan setia pada Tuhan daripada hanyut dalam godaan istri Potifar. Begitu banyak godaan-godaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini yang dekat dengan kita. Bahkan ia dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu siap untuk menerkam. Godaan dapat berbagai hal, bisa seperti kekuasaan, godaan uang, godaan harta, jabatan, popularitas, seks bebas, teknologi dan lain sebagainya. Begitu banyak sekali godaan-godaan yang selalu menghampiri kita dalam setiap hidup kita. Maka kalau kita tidak kuat, kita tidak berani mengambil resiko untuk tetap pada jalan menurut firman Tuhan, kita akan jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, kita terus diingatkan untuk menjaga kesetiaan kepada Tuhan, karena ia mengatur segala sesuatu menjadi baik adanya. Menghadapi godaan-godaan dunia saat ini, komitmen pribadi sangat diperlukan. Namun kita tidak boleh bekerja sendiri, kita harus dituntun oleh kuasa Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam komponen keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, bahkan dari gereja dapat bekerja sama untuk saling menunjang dan saling bersinergi untuk menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini. Kalau semua komponen ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan firman Tuhan, pasti akan mendorong anak-anak Tuhan yang tangguh, berkualitas dan beriman teguh. Penyertaan Tuhan sangat kita butuhkan. Kesuksesan Yusuf adalah karena penyertaan Tuhan. Dia tidak bisa sukses sendiri. Firman Tuhan dalam khotbah kita pada saat ini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Karena Tuhan yang menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita juga pastilah dengan penyertaan Tuhan. Namun kalau kita masih ragu tentang hal ini atau tentang hal penyertaan Tuhan, kita diajak untuk membuka mata iman dan mata hati kita untuk melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena banyak pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita dan di sekitar kita, namun banyak orang tidak dapat melihat karya Tuhan yang begitu indah. Keberadaan Tuhan bisa dilihat dari karyanya. Ibarat kita melihat sebuah mobil Alphard terbaru parkir di depan rumah kita. Karya-karya Tuhan adalah berkat bagi kita. Menyadari janji berkat Tuhan sering akan menjadi momen yang penuh pengharapan bagi orang. Namun kemudian sering juga hanya bersifat sementara. Ketika kembali menghadapi persoalan hidup dalam kehidupan sehari-hari, orang kembali pada sikap hatinya yang dahulu, yang sering meminta bukti dahulu, melihat dari kacamata duniawi, dan tidak merasa nyaman bila hanya melihat dengan mata rohani dan berjalan dalam iman. Ketika persoalan datang bertubi-tubi, banyak orang kehilangan iman dan berpindah pada rasionalisasi. Tetapi kita melihat cerita Yusuf
memberikan contoh nyata bahwa memang pertolongan Tuhan benar-benar akan datang. Yusuf dipenjara selama bertahun-tahun. Ia kemudian baru dibebaskan kembali dari penjara oleh karena penafsiran mimpi. Bisa kita bayangkan bertahun-tahun dalam penjara walaupun sebenarnya tidak bersalah, namun Yusuf tetap dalam iman dan karya yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Ini adalah suatu pelajaran yang begitu berharga bagi kita untuk menjalani setiap kehidupan kita. Menjalani masa-masa sulit, masa-masa penantian jawaban Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh harap, dengan penuh kesetiaan dan terus berdoa, terus belajar berhikmat dan bekerja dengan rajin. Karena kita punya Tuhan, Dialah segala-galanya. Dia lebih berharga dari apapun juga di dunia ini. Saudara-saudara, tindakan-tindakan dan perbuatan Yusuf menunjukkan hubungan pribadinya dengan Tuhan yang begitu akrab, yang begitu indah. Namun juga hikmat dan kecerdikan dalam ketulusan dan hati yang tidak mendendam. Setelah menjadi orang kepercayaan Firaun, Yusuf tidak menggunakan posisinya untuk membalas perlakuan sadis saudara-saudaranya ataupun fitnah istri Potifar. Saudara yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, kesulitan berat yang dihadapi oleh Yusuf tidak membuat ia berubah menjadi orang yang frustasi, tidak berubah dia menjadi orang stres, pahit hati, merajuk kepada kehilangan iman dan akal sehat. Melainkan Yusuf tetap setia dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi berhasil menjadi batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik dan membawa berkat bagi orang-orang di sekitar Yusuf, bahkan bagi bangsa. Bu Bapak, saudara-saudara, berhubungan dengan khotbah ini, tema khotbah kita menjadi berkat di dalam Tuhan. Apa yang membuat Yusuf berhasil menjadi berkat di dalam Tuhan sekalipun dia menghadapi begitu banyak masa sulit, begitu kelamnya perjalanan kehidupannya? Bisa kita bayangkan sampai saudaranya sendiri menjualnya, bahkan berencana untuk membunuhnya. Saudaranya kandung, abangnya kandung, menjualnya. Ini adalah masalah yang begitu berat. Dan setelah dia dijual, dia di rumah tuannya dan dia difitnah. Dan setelah fitnahan itu dia masuk lagi ke penjara. Tetapi Yusuf adalah orang yang sangat setia. Orang yang begitu bertuhan, orang yang tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga sekalipun di tengah-tengah hidup yang begitu susah dan tertekan secara jasmani, tetapi tidak mengubah dirinya menjadi seorang yang percaya. Maka ini kita dapat jadikan sebagai pelajaran dimanapun Yusuf berada, dia dapat menjadi berkat. Karena dia ada di dalam Tuhan, dia mampu menjadi berkat dimanapun dia ada. Dia menjadi berkat di rumah Potifar, dia juga menjadi berkat di istana Firaun, dan dia juga menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar. Bahkan dia juga menjadi berkat bagi orang yang sudah menjualnya. Dia tidak mendendam, dia mengampuni. Dia tidak melihat kehidupan masa lalu sebagai suatu kebencian yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Tetapi ketika saudaranya, nanti kita melihat dalam cerita Yusuf selanjutnya, ketika saudaranya datang untuk meminta makan, minta pertolongan, dia menyambut dengan sangat sukacita. Dia tidak menyimpan segala kesalahan itu, sehingga dia benar-benar menjadi berkat. Dia sukses menjadi berkat karena dia setia kepada Tuhan. Dan karena kesetiaannya kepada Tuhan, karena imannya kepada Tuhan dalam hidupnya, kita melihat dalam nas ini apapun yang diperbuatnya berhasil. Dia mendapat kasih dari tuannya, dari orang yang dipenjara, dari orang yang paling rendah sebagai budak. Dia dapat menjadi penguasa di sana.
Dia menjadi orang yang sangat dipercaya dan menjadi berkat bagi semua orang. Maka menjadi berkat bagi semua orang dan menjadi berkat dalam kehidupan kita adalah bukan hanya ketika kita merasa nyaman dan damai dan tentram, tetapi kita bisa menjadi berkat kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun situasi kita. Maka kita menjadi berkat bagi semua orang ketika kita selalu berada dalam Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai kita seperti menyertai Yusuf. Tuhan akan menjaga dan memelihara kita. Dan kita akan senantiasa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman dan orang yang setia selalu kepada Tuhan dalam hidup kita. Kiranya kita dapat selalu menjadi berkat dimanapun kita berada seperti Yusuf. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, dengan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai hidup kami dan kami dapat menjadi berkat bagi semua orang, berkat bagi setiap kehidupan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami dapat meneladani kehidupan Yusuf yang dapat menjadi berkat dimanapun dia berada. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan firman. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.